Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dengan sumber daya alam terbesar telah membawa negara ini untuk menitik beratkan konsentrasinya pada pemeliharaan dan pengaturan sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, sumber daya mineral, dan lain sebagainya. Sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang sudah pasti menjadi aset terpenting untuk negara agar dapat dinikmati hingga anak cucu kita kelak. Karena itulah, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan energi tentunya sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Energi Nasional atau DEN. Dewan Energi Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 bertugas merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi kritis dan darurat energi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Jadi kita melihat ya, di dalam mengatasi persoalan-persoalan keenergian kita, ternyata persoalan energi ini tidak saja dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga dari sisi perencanaan juga. Dimulai sejak perencanaannya, pelaksanaannya, dan kemudian evaluasi ataupun juga bagaimana kita mengkoordinasikan kerja-kerja lintas sektoral di bidang energi. Maka Dewan Energi Nasional memulai perbaikan sistem keenergian kita ke depan nanti, itu dimulai dari sistem perencanaan. Oleh karena itu kita melihat Indonesia itu berkelanjutan sampai jangka panjang. Misalnya kita menetapkan batas waktu sampai tahun 2050 nanti seperti apa, kebutuhan kita bagaimana, maka kita merencanakan ke depan itu bagaimana kita memastikan kebutuhan energi kita terpenuhi. Berdasarkan sidang paripurna pertama Dewan Energi Nasional pada bulan November 2012 tahun lalu yang berlangsung di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa untuk membuat suatu kebijakan energi, Dewan Energi Nasional harus memperhatikan pada 3 konsep, yaitu global, nasional, dan harga minyak dunia. Agar di masa depan dunia kita selamat, dalam arti tidak ada mismatch antara supply dengan demand di bidang energi, seraya terus menjaga kelestarian bumi kita, berarti bisa mengatasi tantangan climate change, maka 3 aspek yang mengemuka. Satu adalah lifestyle, bagaimana menjadi masyarakat dan bangsa yang efisien. Yang kedua adalah intervensi teknologi untuk mengatasi permasalahan ini. Dan last but not least juga policy atau kebijakan yang juga sering menjadi penting. Dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, fokus dan tujuan Dewan Energi Nasional mengacu pada beberapa aspek. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan energi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Dewan Energi Nasional sesuai dengan mekanisme mengambil keputusan melalui sidang anggota yang dipimpin oleh Ketua Harian atau Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Pada sidang anggota kedua pada 21 Agustus 2009 silam yang dihadiri oleh anggota Dewan Energi dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan, mereka lantas menyusun dan menyepakati konsep, visi, misi, dan mekanisme kerja Dewan Energi Nasional yang disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Mereka sepakat bahwa kedepannya kebijakan energi nasional disusun dalam 3 periode, dimulai dari 2010 hingga tahun 2050 meliputi periode jangka pendek tahun 2010, periode jangka menengah tahun 2010 hingga 2025, dan periode jangka panjang di tahun 2025 hingga 2050.